Mudah-mudahan saudaraku yang berada di luar pagar nanti di surga masuk ke dalam surga, bukan di luar surga. Boleh jadi Abdul Somad ini masuk surga karena saudara kita yang ada di luar sana mendoakan karena keikhlasan mereka, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika membaca Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, alaqin Iqra. Ketika disambung alaqin Iqra, qul huwallahu ahadun as-samad. Ketika disambungkan mereka qul huwallahu ahadun illahus samad, sebenarnya mereka sedang ingin memperbaiki cara membaca Quran kita yang masih salah dan keliru. Ketika kita baca tahlil qul huwallahu ahad Allahus samad, padahal kalau disambung qul huwallahu ahadun illahus samad, padahal sebetulnya kalau ikut request yang punya pondok, tentu ayat yang dibaca inna a'tainaka kautsar. Mereka baca qul huwallahu ahad Allahus samad, saya jadi pede. Ini bukan somad. Somad itu Allah, Allahus samad. Yang ini Abdus samad. Ini hambanya. Hamba itu paling tidak punya apa-apa. Hamba itu level manusia yang paling rendah. Yang paling tinggi Quraisy, para habaib. Yang di bawah Arab yang bukan Quraisy. Di bawah itu yang bukan Arab. Di bawah itu lagi Afrika di zaman Rasulullah SAW. Di bawah itu hamba saya, hamba yang paling bawah. Abdul, hamba paling bawah, nggak ada status apa-apa. Tapi ketika dia disandingkan dengan Allah, maka hamba itu menjadi mulia. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Samad. Doakan supaya Abdul Somad tetap menjadi hamba. Bukan hamba harta, bukan hamba dunia, bukan hamba popularitas, bukan hamba YouTube, bukan hamba Instagram, bukan hamba follower, bukan hamba viewer, bukan hamba subscriber, tapi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anas ibnu Malikin, Anas bin Malik, idza khatamal Quran, kalau dia khatam Al-Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya anak dan istrinya, mereka pun khatam Al-Quran. Saya mohon pada mudir Ma'had Al-Kautsar, Kiai Haji Muhammad Ali, kalau khatam Quran bersama anak-anak, adik-adikku sekalian, selipkanlah doa di sana untuk Ustadz Abdul Somad dan jamaah ini semua, supaya kita mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca Iqra tadi, kiai kita bertakbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Kenapa mesti bertakbir? Karena lama wahyu tidak turun, sampai-sampai datang Ummu Jamil, Ummu ibu, Jamil cantik, Ummu Jamil ibu cantik. Nama suaminya Abu Lahab. Apa kata Ummu Jamil? Qad tarakaka syaitanu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setanmu sudah meninggalkanmu. Dia katakan Nabi Muhammad kerasukan setan, dan setannya sudah meninggalkan karena wahyu lama tidak turun. Sampai akhirnya datang Khawlah dengan membawa batang sapu ke bawah tempat tidur. Ternyata ada al-jarmu, anak anjing, bangkai anak anjing. Setelah dikeluarkan baru turun malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, kenapa engkau lama tidak turun? Kami tidak mau masuk ke rumah kalau ada anjing di dalamnya. Malaikat tidak masuk ke rumah kalau ada anjing, tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat mau? Begitu dikeluarkan, maka datang malaikat Jibril membawa ayat membantah Ummu Jamil. Ummu Jamil mengatakan, wadda'aka syaitanu, setanmu sudah meninggalkanmu. Tarakaka syaitanu, setanmu sudah membiarkanmu. Dibantah Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkanmu, Allah memperhatikanmu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa kata Iqbal dari Pakistan? Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan Allah kepadamu, dan ketika Allah berkata engkau, maka yang ditujukan Allah adalah dirimu.
Hai orang yang merasa terasing, dikucilkan, dibuli, diejek, dicaci maki, maka saat kau jatuh, bacalah wadduha. Apa kata Allah mengingatkanmu? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan membiarkanmu ketika Abdul Somad sedang terpuruk, Abdul Somad sedang jatuh, Abdul Somad sedang tidak berdaya, maka Abdul Somad membaca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu wahai Abdul Somad. Dengan membaca Quran semangat kita menjadi bangkit, dengan membaca Quran semangat kita menjadi hidup. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada makanan. Hidup ini tidak terlalu sulit. Yang sulit itu kalau mikiran omongan orang. Kita kurus, Ustaz Somad nggak makan ya. Padahal Ustaz Somad dari pagi fikul dimakan, makan. Saya kurus ini bukan karena nggak makan, takdir. Kita gemuk, diejek orang. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nggak usah pikirkan omongan orang. Yang penting bisa baca Quran, yang penting menikmati kajian bersama para ahli Al-Quran, yang penting hati kita tenang, maka insya Allah kita diridhoi Allah. Kalau Allah sudah ridho, wala saufa yu'tika rabbuka. Kalau minta surga belum tentu dapat ridho, tapi kalau minta ridho pasti dapat surga. Makanya penghuni surga itu ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, mada turidun, kamu mau apa? Kata penghuni surga, semuanya kami sudah dapat. Jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kami sudah dapat. Cuman satu kami yang belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhoka, ridhomu. Kata Allah, yang dapat ridhoku cuman satu. Siapa dia? Yang ridho menerima takdir ketetapanku. Itulah mengapa kita selalu berdoa tidak minta surga duluan. Yang kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Setelah itu baru wal jannah. Tapi ketika Ustaz Somad berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhoka, semua bapak-bapak ibu bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Pas ditanya, ibu kok nggak ngamin kan? Saya sudah dapat ridho. Kok tahu? Nama suami saya Mas Ridho. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, coba tulis di www.google.com buta huruf Al-Quran. Sama-sama kita buka. Mudah-mudahan tidak lobet. www.google.com buta huruf Al-Quran, enter, habis pakai. Mengutip data sensus nasional Badan Pusat Statistik BPS, buta huruf Al-Quran 53%, guys. Artinya apa? Indonesia yang besar, jamaah haji terbanyak, negeri nomor 1 terbesar muslim di dunia, lebih setengah tidak bisa membaca Al-Quran. Maka daftarkan anak Anda segera ke pesantren Al-Kausar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Tidak ada alasan masyarakat tangsel anaknya tidak bisa baca Quran, sehingga nanti ketika ditanya di akhirat, kenapa anakmu tidak bisa baca Quran? Karena aku nggak bisa ya Allah. Kenapa kamu nggak bisa baca Quran? Maka perlu diusulkan yang nggak bisa baca Quran tidak diberi NA, tidak bisa menikah karena dia akan menjadi calon imam. Setuju? Ibu setuju? Ya, anak-anak muda kurang setuju. Makanya kalau di Malaysia ada ditempel di dinding-dinding kursus perkahwinan, kursus pernikahan. Di antara syarat lulus kursus pernikahan bisa ngaji. Di salah satu kabupaten di Riau, tidak boleh anak SD masuk SMP sebelum dia punya ijazah pengentasan buta huruf Al-Quran. Tapi ini nggak selesai dengan ceramah. Selesai dengan ceramah? Enggak. Maka yang punya kekuasaan, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, keluarkan aturan tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah bebas buta huruf Al-Quran. Setuju? Maka MDA akan hidup,
gubernur, bupati, wali kota kumpul semuanya di masjid. Kementerian Agama pemencetan tombol maghrib mengaji, foto-foto update status maghrib mengaji. Ternyata dari maghrib ke isya nggak ada yang ngaji. Bapaknya sibuk nonton bola, ibunya nonton sinetron drama Korea, anaknya main game online nembak musuhnya nggak mati-mati. Zaman saya tidak beda jauh dengan anak sekarang. Setannya tetap sama, betul? Tapi godaannya, ibu saya membesarkan Abdul Somad dengan ibu membesarkan anak ibu, godaannya lebih besar mana? Memang jam-jam segini ini memang susah nangkapnya, susah fokus memang. Ibu saya dulu setiap jam 6 sore di Sumatera 6.30 azan maghrib, jam 6 kita sudah mandi siap-siap, bawa sarung, bawa alif-alif, belum pakai ikro, pakai alif bata, qaidah baghdadiyah, pergi ke surau ngaji. Listrik belum masuk ke kampung, masih pakai lampu semprong, masih pakai obor, bawa ngaji. Sampai ngaji selesai pulang, ngaji nggak dapat, hidungnya hitam. Guru diberikan rotan, ujungnya dibelah 4. Tuan guru, ini anakku Abdul Somad, nanti kalau dia nakal tolong pukul pakai rotan, aku ikhlas dunia akhirat daripada aku dituntut di hadapan Allah. Aku serahkan dia pada engkau Tuan guru. Nama Tuan gurunya Ustaz Abdul Rahim. Saya sangka buat formalitas basa-basi, ternyata dia serius. Begitu mak saya pulang, dipukulnya semuanya langsung. Pak Hafiz, saya pun kena juga. Padahal saya dari kecil baik. Cuman kawan saya ini nakal, sehingga guru ini dari dapur marah, dia nggak tahu siapa yang ribut, siapa yang nggak, kena semuanya. Alhamdulillah sampai hari ini kemanapun Abdul Somad tausiah, guru alif bata saya itulah yang dapat pahala sampai hari kiamat. Siapa yang paling baik di antara kita ini? Khairukum, orang yang paling baik, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling hebat detailnya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia di antara kita ini semua adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Cita-cita almarhumah ibu saya yang gak kesampaian, dia ingin, aku ingin kau jadi qori dan hafal Quran. Maka ketika saya pulang dari Mesir, LC di kiri, MA di kanan, dari Mesir dan Maroko. Mak, aku sudah pulang, LCMA. Tapi kau tak hafal Quran, tapi kau tak qori. Maka saya balaskan dendam saya buat. Jadi saya dengan Kiai Haji Muhammad Ali ini sama-sama pendendam. Saya buat sama kawan-kawan pesantren Nurul Azhar 3 tahun wajib ngapal Quran. Kemudian Ustazah Fatimah membuka pesantren Az-Zahra khusus perempuan, wajib hafal Quran, supaya nanti di akhirat kalau saya ditanya, kenapa kau tak hafal Quran Abdul Somad? Mohon maaf ya Allah, aku sudah mengusahakan anak-anak setelah aku, mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enaknya ngaji kalau rame-rame itu nggak ketahuan kalau nggak bisa ngaji. Yang penting mulutnya digerakkan. Ya on. Saya pergi ke satu kampung, sampai di kampung itu saya nanya, bapak, iya Pak Ustadz, di kampung ini masih ada yasinan tiap malam Jumat? Dulu ada Pak Ustadz, sekarang udah nggak ada lagi. Udah berapa lama? Udah 2 tahun kami nggak yasinan. Kenapa? Karena ada Ustadz yang masuk ke kampung kami, katanya baca yasin itu bid'ah, dolalah, masuk neraka. Akhirnya kami malam Jumat main gaple. Yasin itu Quran apa koran? Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah ya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selalu. Itu makanya anak-anak kita kadang disuruh sebelum ngapal Quran 30 juz, ngapal Yasin dulu. Dan di antara kita banyak yang hafal Yasin kalau rame-rame. Kalau sendirian nggak bisa, tapi kalau rame